Roh Kudus akan mengubah hati kami, mengubah suasana hati kami, mengubah hidup kami melalui firman. Tuhan berkati sesi ini agar roh kami diberi makan dan jiwa kami diubahkan oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi topik Bible Study tentang hidup dalam firman setiap hari. Katakan bersama saya, hidup dalam firman setiap hari. Haleluya. Pada pembacaan awal kita, saya ingin kembali kita melihat ayat-ayat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat 7 dan Yohanes 17 ayat 17. Mari kita membuka ayat ini dan kita berdiri membaca. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Sudah dapat? 1, 2, 3. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 17 ayat 17. 1, 2, 3. Tuliskanlah perintahku kepadamu, kasihlah. Yohanes 17 ayat 17. Dua, tiga. Tuliskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Oke, kita akan lanjutkan. Ternyata kita bisa, biasa saja. Hidup dalam firman setiap hari. Yang pertama kita sudah ikuti pada waktu lalu. Yang pertama adalah dengar firman. Katakan dengar firman. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup saya dan hidup saudara tidak bisa menjadi bersih tanpa firman. Karena Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, sebab firman adalah kebenaran. Hanya firman yang saudara makan, yang saya dan saudara punya, yang kita cerna, itulah yang akan membersihkan hidup kita. Tanpa firman, hidup kita tidak akan pernah dibersihkan. Itu sebabnya kalau kita dibersihkan, Yohanes 15 ayat 7 tadi mengatakan, jika firman di dalam jika kamu dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, bagaimana itu terjadi? Kita dan firman itu manunggal, firman dan kita itu menyatu, maka kita harus hidup dalam firman setiap hari. Dan hidup dalam firman setiap hari itu ada beberapa aspek. Aspeknya adalah bagaimana aktivitas nyata yang kita buat setiap hari. Saya bersyukur ada satu pemahaman dari hidup saya bahwa ternyata hidup saya dan hidup saudara tidak bisa berubah tanpa kekuatan dari firman. Firman adalah tenaga, kekuatan untuk merubah, membersihkan hidup kita. Nah, yang pertama adalah dengan firman. Saudara
mendengar firman ini satu bagian yang saya lihat tidak bisa kita abaikan atau tidak bisa kita anggap sepele, karena semua iman, semua yang namanya kepercayaan kita kepada Tuhan muncul dari firman yang kita dengar. Firman yang kita dengar memang tidak selalu kita mengerti, tidak selalu kita langsung paham, tapi firman yang kita dengar sama seperti kalau saudara memiliki kopi misalnya. Kopi saudara ada di gelas, kemudian kopinya sudah pasti berwarna hitam. Dan ketika firman itu seperti air jernih atau air putih yang saudara tuangkan di dalam gelas yang berisi kopi tadi, itu waktu diisi pertama warnanya mungkin tidak berubah. Waktu disalurkan terus, warnanya mungkin tidak secara drastis berubah, warnanya menjadi lebih terang. Tapi kalau firman yang seperti air yang jernih ini terus menerus tidak berhenti, terus menerus saudara aliri atau alirkan ke dalam gelas yang terisi kopi tadi, lambat laun, lambat atau cepat, satu waktu ada titik di mana saudara lihat semua yang hitam itu sudah tidak ada lagi. Tapi intinya adalah progresnya, progres atau pergerakan prosesnya. Jadi jangan stres, jangan marah, jangan kecewa, sebab kita tahu bahwa selama masih hidup, selama kita masih hidup, selama itu kita bisa dengar firman, dan selama kita bisa dengar firman, selama itu hidup kita terproses. Haleluya. Hidup kita terproses oleh firman. Yohanes 17 ayat 17 tadi sudah sangat jelas mengatakan kita tidak bisa jadi kudus yang progresif, sebab keselamatan itu ada 3 tahap aspek. Yang pertama adalah possessive sanctification, dan yang kedua progressive sanctification, dan yang terakhir adalah prospective ultimate sanctification. Bagaimana kekudusan kita sempurna itu pada langkah yang terakhir, tapi pada proses secara progresif kita dikudus-kuduskan, ya, sanctification, kita sanctified by the word of God, kita dibersih-bersihkan, itu adalah sebuah proses. Kata kuncinya di sini adalah press on, bertahan, bergerak terus ke depan, dan jangan terpengaruh oleh situasi, karena selama masih hidup, sekali lagi selama masih hidup, selama kita masih dengar firman, firman itu tidak akan pernah gagal. Katakan amin. Firman tidak akan pernah kembali kosong. Itu sebabnya caranya agar kita disucikan, dibersihkan, atau kita dikuduskan oleh firman, maka kita harus hidup oleh firman, hidup dengan firman, atau hidup dalam firman. Nah, dengan firman adalah langkah yang pertama, dan langkah kedua adalah baca firman. Baca firman. Jadi dengar dan baca itu 2 barang yang tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh dikontradiksikan. Artinya begini, ada orang suka dengan firman tapi tidak suka baca firman. Nah, itu 2 hal yang harus dimengerti secara tepat. Orang ekstrim dengar tapi tidak mau baca, tapi ada juga orang ekstrim baca tidak mau dengar. Nah, ini ada 2 kelompok yang saya percaya kalau mereka bertahan dengan cara mereka masing-masing, mereka akan mengalami kebuntuan. Jadi bagaimana di dalam firman? Saudara tidak boleh tidak dengar firman, dan juga tidak boleh tidak baca firman. Karena firman Tuhan mengatakan, Ulangan 17 ayat 18 dan 19. Ini saya ulangi sedikit. Baca Ulangan 17 ayat 18 sampai 19. Silakan bantu baca. Ulangan 18 ayat Ulangan 17 ayat 18 19, coba ya. Tuhan, apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam terakhir. Ya. Ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya.
supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Puji Tuhan, terima kasih. Ulangan 17 ayat 18 dan 19 secara khusus ini adalah regulasi atau aturan kepada seseorang jika orang itu diangkat dipilih menjadi raja. Jika ia diangkat dipilih menjadi raja, maka ini satu poin yang saya tangkap di sini. Tidak boleh kitab Taurat itu tidak ada di sampingnya seumur hidupnya. Kitab Taurat itu Alkitab pada zaman kita, di sekitar kita. Kitab Taurat di zaman ulangan ini adalah apa yang ditulis oleh Musa, dan secara progresif itu lengkap pada zaman kita. Nah, tidak boleh ia tidak baca supaya ia bisa menjadi raja yang takut akan Tuhan. Pada Sabtu lalu saya sudah bilang bahwa siapa saudara jika seorang raja pun diwajibkan untuk baca Alkitab. Seorang raja diwajibkan untuk baca Alkitab agar supaya ia tidak lupa pada ketetapan-ketetapan Tuhan, dan ia tidak jadi sombong, ia tidak lupa diri, ia tidak meninggalkan yang namanya takut akan Tuhan. Jadi seorang raja pun, seorang raja saja, maksud saya, seorang raja saja diwajibkan baca firman, apalagi kita orang biasa. Jadi kalau ada orang tidak mau baca firman, ini adalah ayat yang saya bagikan itu supaya mereka bisa terbuka mata, ya. Kemudian ketika orang Israel baca firman, ini jangan jadi pengalaman kita. 2 Korintus 3 14 sampai 15. Pada saat orang baca firman itu mengalami kendala karena ada veil, ada selubung, ada seperti topeng, atau ada yang menutup mata mereka. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya ulangi sedikit ini. Kalau dibaca bergantian, 2 Korintus 3 14 sampai ayat 15. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya. Ayat 16. Tetapi sudah sampai 15. Terima kasih. Jadi orang Israel di zaman Paulus dan zaman Tuhan Yesus, ketika baca kitab Taurat, mereka tidak bisa mengerti. Waktu baca tidak bisa mengerti, walaupun mereka menghafalnya sampai titik koma dari ayat-ayat yang di kitab Taurat. Kenapa mereka tidak bisa mengerti, tidak bisa tangkap sesuatu? Karena kunci daripada kitab Taurat, kunci daripada firman, kunci daripada Alkitab adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita baca Alkitab dan kita tidak fokus untuk menjadi seperti Kristus, kita akan sulit mengerti firman yang kita baca. Kita tidak akan dapat memahami kenapa ayat ini berbunyi seperti itu, karena kacamata yang kita pakai itu adalah kacamata seperti orang Yahudi. Mereka menggunakan kacamata tradisi, kacamata politik. Mereka pengen supaya Yesus itu jadi Mesias, jadi seperti Raja Daud. Itu kacamata yang mereka gunakan sehingga jadi selubung atau jadi sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi kalau kita baca firman, saya kasih tahu bahwa mudah sekali kita mengerti yang kita baca kalau kita fokus pada visi kita menjadi seperti Kristus. Karena kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu fokusnya adalah Yesus. Fokusnya adalah Yesus. Kalau saudara lihat di kitab Kejadian itu bicara tentang Yesus. Kitab Keluaran saya kasih contoh sederhana. Kitab Kejadian adalah awal penciptaan, yang mencipta segala sesuatu. Tanpa firman tidak ada yang diciptakan. Yesus. Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab di mana orang Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Dia dibebaskan dari perbudakan, diselamatkan dari dosa. Nah, kitab Keluaran menggambarkan tentang Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Dari kitab ini kita lihat ada korban.
Nah, kitab Imamat itu adalah kitab tentang bagaimana korban itu di protokol kesehatan, protokol dari keimamatan. Protokol dari keimamatan di mana ada korban yang dipersembahkan, dan korban itu berupa anak domba. Dan anak domba yang di dalam kitab Imamat itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan seterusnya sampai pada kitab Wahyu, semua berpusat kepada Kristus. Jadi kalau saudara baca firman dan fokus saudara atau kacamata saudara melihat Kristus di dalam setiap kitab, setiap ayat maka saudara akan mengertinya. Tapi kalau kita tidak melihat itu, maka kita seperti ada punya seluruh di wajah kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam firman. Yang ketiga adalah ini bagian bagi saudara-saudara yang memiliki kemampuan daya analisa atau pikiran otak yang agak maju. Sini mungkin jalan keluar yang saya bagi. Bahwa kalau saudara dengar firman, baca firman, ada bagian-bagian yang saudara tidak mengerti. Ada bagian-bagian yang saudara tidak bisa pahami. Begini Bapak Ibu, Alkitab ini ditulis oleh 40 orang, sekitar 40 orang, dengan jarak waktu penulisan pertama kali sampai penulisan terakhir itu sekitar 1500 tahun. Jadi ada 15 abad. 15 abad ditulis oleh 40 orang yang berbeda-beda strata pendidikan, berbeda-beda karunia pelayanan, dan berbeda-beda lokasi tempat tinggal, dan mereka rata-rata orang Yahudi. Tapi mereka tidak hidup dalam zaman yang sama. Nah, kalau kita mau cari mengerti tulisan mereka, maka mungkin kita bisa mengerti zaman sekarang. Contoh, saya kasih contoh. Orang tahun 2200 ketika melihat gambar video kita di zaman kita, orang akan bertanya-tanya kenapa mereka pakai masker waktu itu. Ya, kalau mereka tidak pernah alami yang kita alami, kita bercerita tentang hand sanitizer dengan masker, kemudian dengan vaksin. Di zaman kita mengerti, tapi ketika zaman 2300, 2500 tahun, kalau bumi ini masih ada, orang akan bingung dengan kita. Karena mereka tidak mengerti konteks kita, ya. Sehingga kalau kita membaca Alkitab, kita yang harus buka hati mengikuti konteks Tuhan, bukan Tuhan mengikuti pikiran kita. Jadi kalau kita baca firman, dengar firman supaya kita bisa hidup dalam firman, maka yang ketiga kita harus kita pakai, simpan. Jadi firman itu harus apa? Disimpan. Setiap kali saudara dengar firman, baca firman, barangkali saya ingin saudara paham bahwa firman ada dua ya, yang saya sudah sebutkan kemarin, yaitu logos dan rema. Logos ini ilmu atau pengetahuan. Rema adalah penerapan. Saudara bisa logos saja kita masih bisa banyak kontra di yang hal yang menyangkut mengetahui atau memahami, kita masih banyak tidak mengerti, apalagi pada sisi penerapan. Jadi pada saat kita menerapkan firman, ini sisi yang memerlukan hati, katakan memerlukan hati. Haleluya. Jadi kalau saudara membaca firman, mendengar firman, hal yang saudara harus lakukan, saya daftarkan dulu, saya hapus dulu ya. Ada bagian saudara-saudara yang ayat Alkitab yang satu, ini ayat Alkitab ya, kalau saudara baca atau saudara dengar,
supaya kita tidak tersandung waktu kita hidup dalam firman setiap hari. Yang pertama adalah ayat yang jelas. Kemudian ada ayat yang kurang jelas. Ini bukan karena ayat itu salah, tapi kita yang bagi kita. Kemudian yang ketiga, ayat yang tidak jelas, berarti bagi kita totalin. Ada yang keempat lagi. Mungkin kalau saya daftarkan ada panjang sekali. Ada ayat yang tidak masuk akal atau mustahil. Ini daftarnya ini bisa panjang. Saya ayat Alkitab. Saya kasih sebuah teori sederhana begini. Jangan bangun doktrin berdasarkan ayat yang tidak jelas atau ayat yang kurang jelas. Kalau bangun doktrin harus melalui ayat yang jelas. Artinya kalau yang jelas ini mau di Amerika, mau di Indonesia, mau orang sekolah, orang tidak sekolah, mereka mudah memahami. Itu ayat jelas. Tapi ayat yang kurang jelas artinya kalau tidak disertai dengan kekuatan khusus atau kemampuan khusus atau pelatihan khusus, ayat ini akan menimbulkan kontroversi atau perdebatan. Nah, ada banyak orang berdebat di sini. Apalagi ini. Dan lebih lagi ayat yang tidak masuk akal. Ya, ayat tidak masuk ini daftarnya bisa bertambah ayat yang begini. Lebih pusing lagi kalau saudara dapat ada ayat. Saya coba sedikit ya. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Coba lihat Matius 4 ayat 4. Saya ingin dibaca dan kita ingin coba memahami sedikit. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat 3. Ayat Matius 4 ayat yang ketiga. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. Ayat 3 saya tanya, menurut analisa saudara yang pokoknya seperti kalau saudara melihat sesuatu, ada tulisan, saudara baca, kemudian saudara mengerti dan saudara simpulkan. Nah, ayat itu menurut saudara apakah firman Allah atau firman iblis? Coba, tidak apa-apa, tidak, kalau salah tidak masalah. Karena ini dicoba. Kalau ada orang ini kamu punya ayat Alkitab, ada iblis punya suara. Oke? Ada suara, itu suara siapa? Suara iblis. Sekarang pertanyaannya, apakah itu firman Tuhan? Nah, itu maksud saya di sini berarti satu waktu saya ingin menjelaskan pada saudara tentang kerinduan saya tentang proses inspirasi, the inspiration processing. Jadi proses bagaimana inspirasi itu terjadi sehingga kitab Kejadian kan ada ular bicara, toh? Kitab Kejadian ada ular bicara, kitab Matius ada iblis bicara, kitab Ayub ada iblis bicara. Ada beberapa ayat ya. Di kitab Maleakhi juga kalau tidak salah atau pasal sebelumnya ada iblis bicara. Jadi saya ingin ayat-ayat seperti itu, orang bilang ini firman, orang itu bilang bukan. Itu ada prosesnya dan saya tidak bagikan sekarang. Yang pasti itu ayat, dia masuk di ayat yang bisa jelas, bisa tidak. Ini yang kelima. Maksud saya begini, ayat tadi kan jelas yang ngomong ada iblis.
Tapi pertanyaannya, bagaimana iblis ada dalam firman Allah? Jadi tidak jelas lagi. Nah, ini merupakan bagian daripada proses hidup dalam firman setiap hari yang harus menggunakan poin ini, simpan dalam hati. Karena Mazmur pasal 119 ayat 11 kalau tidak salah. Coba lihat, membaca silakan. Mazmur 119 ayat 11. Firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku jangan berdosa. Nah, pada saat kita dengar firman, pada saat kita baca firman, kita bertemu dengan ayat-ayat yang kualitas ini, ayat yang jelas, ayat yang kurang jelas. Bahkan ada ayat yang begini, di perjanjian lama dia bilang ya, di perjanjian baru dia bilang tidak, di perjanjian baru dia bilang tidak, di perjanjian baru dia bilang ya. Nah, bagaimana itu? Itulah yang akan saya jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Yang pasti, kalau kita bertemu ayat seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, itu jangan dipaksakan otak kita. Jangan dipaksakan. Ini kasusnya sama seperti Maria. Maria mendengar bahwa dia akan mengandung. Maria mendengar bahwa dia akan dinaungi oleh Roh Kudus, diberi rahmat oleh Roh Kudus, dan dia akan mengandung, akan melahirkan, walaupun dia belum menikah, belum bersuami. Dan ini ayat firman Tuhan bilang, Maria menyimpan semuanya di dalam hati. Coba lihat Lukas pasal berapa itu ada. Lukas pasal berapa? Tuhan bicara, ini mustahil, tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima secara akal. Tapi bagaimana cara supaya kita tetap hidup dalam firman? Sebab firman tidak pernah salah. Katakan, firman tidak pernah salah. Coba tolong cari Maria di Lukas pasal 1. Ada enggak? Ada tertulis bahwa disimpan semua itu. Tolong bantu. Haleluya. Maria menyimpannya semua itu. Ketika dia bertemu Elizabeth, kalau tidak salah, ayat berapa? Lukas pasal 1. 2 ayat 19. Coba 19. Ya, betul. Coba baca. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, haleluya. 2 ayat 19. Keep, but Mary keep all these things and pondered them in her heart. Bagaimana dia menyimpan? Atau saudara pernah dengar, saya pernah mengatakan begini, waktu kita dengar firman, kita harus mengupayakan supaya terjadi 3 hal. Dengar firman harus ada 3 hal. Yang pertama, kita receive. Kemudian kita contain. Dan yang terakhir, retain. Jadi bagaimana firman itu kita terima walaupun melewati batas-batas logika. Bagaimana kita terima, ini namanya sama seperti kalau saudara bertemu wortel dalam capcay, saudara makan wortel, saudara tidak usah analisa wortel itu. Saudara tidak usah analisa ini ciri-cirinya wortel, nutrisi dalam wortel, sifat tanaman ini dan lain-lain secara botani, secara biologi, dan secara ilmu gizi, tidak usah. Saudara, yang paling pertama, firman itu tidak pernah salah. Amin. Firman itu adalah kebenaran. Cuma kan saya sudah jelaskan di bagian awal, kita tidak gegabah dengan mengatakan semua ayat yang diucapkan itu pasti firman Tuhan. Masih ingat ya? Karena apa yang kita dengar, kemudian dari siapa kita mendengar itu penting. Karena tidak setiap orang baca, tidak setiap orang sampaikan ayat firman itu pasti firman. Karena tadi Matius 4 ayat 3 yang menggunakan ayat, ada kutipan ayat Matius 4 ayat berapa yang menulis bahwa ada tertulis malaikat akan menatap. Nah, itu yang ngomong adalah
iblis, tapi ayat firman. Jadi ayat firman yang diucapkan oleh orang lebih aman kalau orang itu saudara kenal. Lebih aman kalau orang itu saudara kenal. Jadi dari siapa kita dengar firman? Setelah kita tahu apa dan siapa, nah bagaimana kita sudah tahu? Bagaimana kalau kita menerima firman yang sifatnya ini, ya istilahnya firman yang pakai bahasa Inggris irasional misalnya. Irasional artinya bukan salah, tapi otak kita belum mampu. Tadi Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam firman, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu pakai bahasa Inggrisnya truth. Truth itu beda dengan righteous. Truth itu artinya ini kebenaran yang hakiki, yang kekal, yang sifatnya tidak berubah, dan kebenaran itu adalah Yesus. Kalau righteous adalah hidup benar yang progresif, bergerak, berusaha, dan dia bertumbuh. Itu namanya righteousness. Saya sudah pernah jelaskan itu ya dalam bahasa aslinya. Jadi kalau saudara dengar firman pada bagian di mana saudara melihatnya sebagai sesuatu yang irasional, maka kalau saudara mau mengerti, sampai saudara sudah coba tidak mengerti, maka caranya adalah ayat ini bilang simpan dalam hati. Simpan dalam hati. Hati sebenarnya begini. Hati sebenarnya menyangkut rohmu, bukan menyangkut pikiran. Hati itu kalau saudara baca Alkitab, setiap kali bicara jagalah hatimu, itu bukan hanya hati secara psikologis, pikiran, perasaan, dan kehendak, tapi hati sebagai inti, katakan inti kehidupan. Jadi inti kehidupan kita, saya adalah makhluk roh, saya adalah manusia roh. Jadi inti kehidupan kita itu kalau bicara hati itu adalah inti. Jadi kalau saudara dengar firman dan rasio saudara masih sukar memahami, saudara harus pegang satu poin bahwa firman tidak pernah salah. Karena yang menulisnya adalah Roh Kudus. Manusia hanya Allah, tapi Roh Kudus yang menjadi author, artinya penulis atau perancang semua tulisan, sehingga kalau ada yang tidak dimengerti bukan berarti salah, tapi kita harus sikapi dengan tujuan supaya kita bisa hidup dalam firman setiap hari. Maka kita harus menyimpan firman dalam hati kita. Hati ini menuju kepada roh, ya, menyimpan pada hati atau pada roh kita. Sama seperti Maria, ada sekian banyak yang dia tidak mengerti. Karena pada waktu Yesus berumur 12 tahun, ya, waktu Yesus dilahirkan, Yesus berusia 12 tahun, pergi ke Bait Allah, mereka melihat banyak hal yang tidak dapat dimengerti, dan Maria mengambil sikap, kalau tidak mengerti, simpan dalam hati, simpan di roh kita. Dan waktu di roh kita, maka firman itu yang akan beroperasi seperti makanan jasmani yang saudara makan. Saudara tidak perlu sibuk untuk menganalisis makanan yang saudara makan, yang pasti sudah tahu makanan apa yang dimakan, ya, makanan yang sehat tentunya, dan biarkan dia beroperasi di dalam. Jadi supaya kita bisa hidup dalam firman, sebab ada orang karena dia tidak mengerti, dia tolak firman. Karena dia tolak firman, sekali lagi siapa saya, siapa saudara kalau kita menolak firman. Karena firman itu terutama ya dari orang yang juga menghidupi firman itu sendiri. Coba kita lihat sikap yang bertentangan dengan simpan dalam hati itu dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13, coba lihat. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Terima kasih. Siapa meremehkan firman? Nah, meremehkan firman ini adalah persoalan sikap. Kalau saudara menganggap firman ini masuk akal, saudara terima, dan ketika firman tidak masuk akal, saudara tidak terima, itu masuk kategori
Amsal 13 bilang, siapa meremehkan firman akan apa tadi? Akan menanggung akibatnya, akan dibinasakan. Dalam terjemahan lain, Amsal 13 ayat 13, he who despises the word will be destroyed. Artinya akan dibinasakan, dihancurkan. But he who fears the commandment will be rewarded. Artinya kita yang takut hormat pada firman dengan sikap yang benar, maka kita akan menerima pahala, menerima upah. Tetapi he who despise, ini artinya menghina. Menghina itu adalah sikap karena tidak mengerti, kemudian kita mencemooh, menghina atau meremehkan, menganggap rendah. Ada banyak orang, saudara-saudara, bahkan saya pernah mendengar ada orang mengatakan kitab suci itu hanya sebuah fiksi. Pernah saudara dengar ya? Kitab suci hanya sebuah fiksi. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena mereka coba memahami kitab suci, terutama Alkitab, dari sudut pandang kemampuan analisis berpikir manusia. Kalau itu dipakai, maka saudara, kalau tidak akan meremehkan, pasti akan gila karena tidak bisa mengerti. Jadi kita sudah paham bahwa tidak semua dalam Alkitab atau firman yang kita dengar langsung kita bisa paham, karena klasifikasi dari ayat-ayat ini, ayat yang jelas, kurang jelas, tidak masuk akal, bahkan yang bertentangan dengan fakta-fakta. Itu ada banyak kan, mengandung sebelum menikah atau ada suami istri, itu bertentangan dengan fakta dan orang tidak bisa menerima, sehingga spekulasi mereka buat dengan menjelaskan ini, menjelaskan itu. Tapi bagi Maria dia simpan dalam hati, dan bagi saudara dan saya, dimengerti tidak dimengerti, kita harus ingat ada slogan yang kita sudah pernah dengar, pernah kita ucapkan, iman berusaha untuk iman berusaha untuk mengerti. Dia punya bahasa apa? Fides Coherens Intellectum. Kalau saudara punya iman, jadi kalau Fides Coherens Intellectum artinya mana lebih dulu, Fides atau Intellectum? Ya, simpan dalam hati itu persoalan kan firman Kristus yang kita dengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus yang masuk di roh kita. Jadi ketika kita beriman pada Yesus, kita dengar firman, maka iman baik-baik yang lebih dulu harus ada adalah iman, baru pengertian. Fides Coherens Intellectum artinya secara harfiah ini, kalau saudara punya iman, saudara harus berusaha untuk mengerti. Berusaha mengerti bukan menggunakan pola berpikir kita, tapi kita berusaha mengikuti firman. Dan satu kekuatan kita adalah Roh Kudus yang akan menerangi firman. Katakan Roh Kudus yang akan menerangi firman, dan kita bisa memahaminya. Jadi kita tidak berusaha, tidak beriman karena mengerti, tapi kita beriman, dan sebaliknya beriman kita berusaha untuk cari mengerti. Karena firman ini bukan karena dorongan manusia. 1 Petrus 1 ayat 21. Coba baca. Kalau saudara tidak mengerti, apa jalan keluarnya? Simpan. Kunyahkan dalam rohmu, maka satu waktu saudara akan memahami. Karena firman tidak pernah gagal. Firman tidak pernah kembali kosong. Satu Petrus 1 ayat 21. Semoga tidak salah. Atau 2 Petrus 1. Ya, 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21.
Setiap nubuatan yang disampaikan dalam konteks seluruh Alkitab ini tidak pernah datang, never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Mereka digerakkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kehendak manusia. Ini proses pengilhaman. Jadi ketika Alkitab ditulis, proses pengilhaman itu adalah proses di mana orang didorong menulis kitab itu bukan oleh kehendak manusia, tapi oleh kehendak Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan inspiration atau inspirasi. Jadi kalau kita memahaminya, kalau Alkitab atau firman itu mudah dipahami, sudah banyak orang bertobat, sudah banyak orang datang pada Yesus. Tapi karena pendekatan yang bukan pendekatan logika, tapi pendekatan iman, maka banyak orang masih sulit sekali terima. Sulit sekali. Dan kalau kita bisa terima kebenaran ini adalah sebuah anugerah. Saya bersyukur saya bisa menerima. Saya punya iman, dan iman ini yang saya gunakan sebagai dasar untuk mengerti. Kalau saya belum mengerti, saya simpan di dalam hati, simpan dalam roh saudara. Yang keempat, hidup dalam firman. Katakan hidup dalam firman. Selain kita dengar firman, baca firman, ketiga, simpan dalam hati. Yang keempat, nah ini lanjutannya, belajar firman. Unsur belajar itu secara klasik itu ada tiga. Saudara punya kognitif, pikiran, kemudian saudara punya afektif, sikap, dan saudara punya psikomotor atau keterampilan. Kognitifmu harus diisi oleh firman. Firman ini akan mengisi sisi intelek kita. Kemudian aspek belajar yang kedua adalah afektif, yaitu sikap. Sikap kita harus diubah oleh apa yang kita pelajari. Tanpa perubahan sikap, maka ini hanya menyimpan ilmu. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Memang dari sisi pendidikan, ada orang yang belajar hanya untuk ilmu murni, jadi hanya untuk mengajar kembali tanpa praktek. Tapi lengkapnya ilmu itu harus ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu yang perkembangan terakhir nanti saudara ikuti kalau saudara menjadi sarjana pendidikan. Tapi intinya adalah kalau saudara mau belajar firman, itu menyangkut tiga aspek tadi. Belajar firman. Mari kita lihat ada Kisah 17 ayat 11. Orang-orang itu menyelidik firman. Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Puji Tuhan. Jadi mereka berusaha searching the scripture. Searching artinya membaca, kemudian mereka mencari. Contoh ya, mencari itu begini. Pernah dengar kalimat begini, Bible interpret the Bible. Pernah dengar? Kalau belum, saya tulis. Bible interpret the Bible. Artinya Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Jadi kalau saudara mau lebih naik lagi level hidup dalam firman, setiap hari saudara harus belajar firman. Cuma persoalannya adalah beberapa kesalahan kita, termasuk saya dulu. Kita belajar firman untuk ilmu, untuk dikhotbahkan. Padahal belajar firman untuk kita. Belajar firman bukan untuk khotbah terutama, tapi untuk kita. Jadi kalau kita bisa khotbah,
itu baik. Tetapi firman yang kita pelajari adalah untuk makanan rohani kita. Selain kita dengar, baca, simpan dalam hati, sekarang belajar firman. Belajar tadi menyangkut faktor kognitif pikiran kita, menyangkut faktor afektif sikap kita, dan menyangkut faktor psikomotor atau keterampilan kecakapan kita. Tiga ini jika terjadi perubahan, maka kita sedang belajar firman. Contoh, kita mengampuni karena kita sudah dengar firman. Contoh kasus mengampuni ya. Kita dengar firman, ampunilah supaya Bapamu di surga juga mengampuni. Selangkah. Kemudian ayat yang sama mungkin kita cuma dengar, sekarang kita baca. Ayat itu bilang, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Karena Bapa juga telah mengampuni engkau. Kau cuma orang cuma hutang 100 dinar padamu, kau tidak ampuni. Yang 10.000 talenta kau punya diampuni. Bagaimana adilnya itu? Nah, kemudian kita kadang tidak mampu mengampuni. Bagaimana? Harus di firman jangan ditolak. Firman ini disimpan dalam hati. Harus di rohmu baru dia beroperasi di dalam. Kemudian beroperasi di dalam dan dia akan mentransformasi. Kan firman ada firman itu akan mengarah ke dua tempat. Yang pertama adalah roh kita didewasakan, dan yang kedua jiwa kita ditransformasi. Jadi waktu firman itu tidak dimengerti oleh pikiran kita karena tidak sanggup untuk mempraktekannya, simpan dalam hati, jangan diremehkan, jangan ditolak. Karena itu nanti akan beroperasi di dalam kita. Satu waktu kita yang tidak mampu bisa jadi mampu. Karena ada faktor supranatural, yaitu Roh Kudus, yang akan memberi kita kemampuan, tenaga untuk mengoperasikan apa yang selama ini berat. Kalau firman mentransformasi, menguduskan kita, apa yang selama ini berat jadi ringan. Saudara saya mengalaminya, apa yang selama ini rasa berat, tapi oleh firman dan Roh Kudus bisa jadi ringan. Jadi kalau saudara belajar firman, yang paling penting Bible, interpret the Bible. Artinya jangan sosiologi interpret the Bible, tidak boleh. Ilmu sosial menafsirkan Alkitab, tidak boleh. Atau ilmu psikologi menerjemahkan, menginterpretasi Alkitab, tidak boleh. Ilmu misalnya yang lainnya, saudara boleh daftarkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau belajar Alkitab, kita tidak boleh dalam pengertian kita ada disiplin. Disiplinnya begini. Apa sebab Martin Luther muncul? Karena Alkitab sudah ditinggal. Ya, namanya bahasa Latin sola gratia, sola scriptura, dan sola fide. Yang kedua tadi sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Bagi Martin Luther untuk belajar firman, bahan bakunya adalah firman itu sendiri. Yang bahasa keren bilang back to the Bible. Back to the Bible. Sekarang ada banyak orang, saya tidak bilang salah, tapi sudah harus teliti bahwa orang mengambil teori di ilmu pengetahuan, dengar baik-baik, teori di ilmu pengetahuan, kemudian dicarikan ayat pendukung yang kita, kemudian dihotbahkan. Mengambil teori ilmu pengetahuan umum, carikan ayat pendukung, kemudian dihotbahkan. Di zaman kampanye dulu, banyak orang cari kata banteng dalam Alkitab, dan mereka pakai itu ayat banteng dari basah. Jadi kebenaran di luar Alkitab dicarikan ayat di dalam Alkitab, kemudian dihotbahkan atau digunakan seperti sama dengan otoritas firman. Itu yang namanya, kalau saudara pelan-pelan tapi lama-lama jemaat ini akan terus bergerak untuk banyak tahu, dan tidak bisa dibodohi orang dengan mudah. Ini namanya apa? Exegesis. Lawannya exegesis. Kalau ini
dari luar masuk ke dalam Alkitab. Kalau ini dari dalam Alkitab keluar. Jadi kita dapat Alkitab, kita baca Alkitab, kita dengar, baca, simpan dalam hati, belajar, kemudian kita bawa keluar. Tapi ini terbalik. Kita bergelut di luar Alkitab, kita kuasai ilmu di luar Alkitab, kemudian kita bawa ke dalam Alkitab, cari ayat-ayat pendukung Alkitab, baru kita sampaikan keluar. Dan itu sebabnya ada banyak penyesatan terjadi karena pola ini. Mereka tidak berpusat pada Alkitab, tapi berpusat kepada pendapat-pendapat pribadi. Sebabnya ada aliran-aliran yang muncul, sektor-sektor. Contoh, saya kasih contoh. Allah itu kasih, amin. Dan kasih itu Allah, amin. Tidak. Kenapa? Karena orang titik tolaknya untuk belajar Alkitab bukan Alkitab. Titik tolak belajar Alkitab, back to the Bible, harus kembali ke Alkitab, Bible interpret the Bible, dan polanya adalah exegesis. Exegesis itu begini, sesuatu yang ada di dalam, kita angkat ke permukaan, kita belajar lebih banyak, tapi barangnya tetap sama. Barangnya tetap itu, dan kita mulai analisis dalam pengertian membuat orang lain mudah mengerti sesudah kita sendiri mengerti. Membuat orang lain mengerti, itu exegesis. Tapi yang exegesis, kebenaran-kebenaran di luar Alkitab yang belum tentu sama, belum tentu benar, dan spiritnya berbeda, diambil dan dicarikan ayat Alkitab. Nah sekarang sudah ada motivasi-motivasi dalam hal bagaimana to be the winner, bagaimana mengupgrade potensi sumber daya manusia yang bisa diterima oleh semua agama. Bisa diterima oleh semua agama. Berarti kalau bisa diterima oleh semua agama, itu berarti Alkitab tidak secara murni ada di situ. Sebab kalau Alkitab murni di situ, tidak semua agama bisa terima. Setuju dengan saya? Katakan amin. Kalau kita tidak jeli melihat itu, maka kita anggap ini kan sama dengan ayat Alkitab. Sama, tapi intinya bukan Kristus. Arahnya bukan ke Kristus, arahnya ke sukses, arahnya ke berkah. Hati-hati, itu namanya exegesis. Yang benar adalah exegesis. Itu sebabnya ada orang bilang exegesa. Exegesa adalah pelajaran Alkitab yang menggali isi Alkitab, mengangkat ke permukaan, dan kemudian membagikan. Itu dari bahasa exegesa hermeneutik yang dipola, kemudian terus disajikan secara homileutik. Nah, ini ilmunya agak dalam, tapi kita bukan pada level itu. Kita pada level hidup dalam firman setiap hari secara praktis. Sudah sampai di kata belajar, sudah mengerti, katakan amin. Belajar itu begini. Apa beda? Saya belajar, kemudian kesimpulan saya jadi melawan Alkitab. Dengan saya belajar banyak, kesimpulan saya lebih hormat Alkitab. Belajar yang mana kita? Yang terakhir ya. Sudah hati-hati kalau ada orang makin banyak belajar, makin dia tidak percaya Alkitab. Padahal saya sudah bilang tadi, firman itu adalah kebenaran, truth. Ya, di dalam Alkitab Yunaninya ada dua, aletheia, ya. Kemudian ada satu lagi kata, dikaios, aletheia dan dikaios. Itu dua kata yang berbeda. Jadi kalau saudara bangun diri sikap belajar Alkitab, belajar, ujungnya saudara menolak Alkitab, itu cara yang salah. Tapi semakin belajar, semakin saudara hormat Alkitab, itu cara dari Roh Kudus. Karena Alkitab adalah kebenaran. Kita yang harus menyesuaikan Alkitab, bukan Alkitab yang menyesuaikan diri dengan kita. Kalau dari segi waktu, siapa kita? Kita baru hidup 100 tahun, Alkitab sudah 1500 tahun ditulis oleh orang-orang berbeda. Kita hidup 100 tahun saja belum. Kalau kita bisa lebih tinggi dalam kitab, itu namanya mustahil. Yang ke-5, apa beda firman yang saudara pikirkan dengan saudara ucapkan? Apa beda firman yang saudara pikirkan dan saudara ucapkan? Pikirkan belum terjadi.
Ya, mungkin dari sisi tadi Pak Robi sudah bilang, kalau dari segi pakai istilah logos dan rema. Rema adalah firman yang memiliki power ketika diproklamasi, ketika diperkatakan, dan orang memperkatakannya sehubungan dengan apa yang dia praktekkan. Memang kalau saya bilang saudara dan saya harus sabar, dan jika saya sendiri tidak sabar, maka itu bukan firman rema, itu cuma pengetahuan. Kalau saudara bilang saya harus sabar, saudara harus sabar, saya sendiri tidak sabaran, maka itu cuma ilmu. Haleluya. Jadi kalau kita mau langkah selanjutnya, langkah ini bisa diputar-putar. Hanya saya kumpulkan menurut urutan saya. Maka selanjutnya saudara, makin firman itu menguasai pikiran, perasaan, kehendak kita, maka dia akan makin mudah diperkatakan. Tapi saudara mesti hati-hati. Perkatakan firman, konteksnya selalu harus sama. Jadi seperti Kristus. Contoh, Kristus tidak mencari untung. Amin. Jadi kalau saudara pergi ke pengusaha, seperti yang saya sudah pernah bilang, ilustrasi sama Tuhan pagi-pagi ketok pintu pada pengusaha, dan masih jam 5 pagi pengusaha sudah bangun. Halo, shalom Pak Pendeta, apa kabar? Kabar baik Pak. Pengusaha bilang, ada berita apa ini? Saya dengar Tuhan bicara tadi malam, makanya saya pagi-pagi buru-buru datang. Apa Pak Pendeta? Tuhan bicara tadi malam Bapak. Memang saya rasa di hadirat Tuhan waktu itu. Kuat sekali kehadiran Tuhan bicara, dan baru kali ini saya rasa hadirat sekuat itu. Oh puji Tuhan. Terus apa isinya? Pesan Tuhan. Tuhan bilang Bapak mesti kasih uang 20 juta pada saya pagi ini. Oh luar biasa. Firman ini ya, perkataan yang diulangi berdasarkan ayat mungkin yang dia sambung-sambung. Pengusaha bilang mungkin, aduh puji Tuhan, kita lihat tadi malam ada pesan Tuhan. Haleluya. Pesan Tuhan yang saya dapat. Nah, Tuhan bilang begini. Kalau ada orang pagi-pagi datang minta doa kita, jangan kasih. Saya punya poin tadi adalah perkatakan firman, tapi firman bukan untuk kita diuntungkan. Dalam pengertian maka untung. Tapi perkataan firman untuk kita menjadi seperti Kristus. Jadi kalau sudah dengar orang-orang yang ngomong atas nama Tuhan, atas nama firman, coba lihat ujungnya kemana? Ujungnya kemana? Nah, saya sudah belajar kami suami istri belajar untuk tahan kata-kata, jangan atas nama firman, tapi untuk kepentingan orang. Akhirnya nanti supaya orang bantu orang bantu gereja. Walaupun itu bisa, tapi itu cara yang namanya memanfaatkan firman. Bukan itu cara kita. Saya percaya kalau firman itu bertumbuh dalam roh kita, maka segala keperluan kita Tuhan yang sedia. Dalam percaya, haleluya. Karena firman itu benihnya powerful dan benihnya produktif, ya. Jadi perkatakan firman dengan hati-hati, dengan motif, ya. Tuhan bilang kepada Yosua, ya, jangan lupa Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Minta izin sedikit karena saya mau selesaikan ini. Saya punya waktu 1 jam, tapi minta 10 menit. 1 ayat 8. Silakan baca, tolong. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, terima kasih. Perkatakan itu yang orang selalu bilang klaim. Saudara hati-hati klaim sesuatu. Kalau tidak hidup sesuai dengan firman, kita sama dengan memanfaatkan Tuhan. Kita tidak boleh klaim sesuatu kalau kita hidup di luar firman. Saya tidak berani klaim sesuatu kalau saya misalnya, saya contoh,
saya klaim saya diberkati secara keuangan. Kalau saya tidak jujur dalam hal keuangan, tidak bisa. Itu berarti saya menggunakan firman untuk suatu tujuan yang salah dan dasar yang salah. Kalau saya tidak bisa jujur dalam hal keuangan, saya tidak bisa klaim-klaim berkat-berkat, karena itu sama dengan menipu. Setuju dengan saya bilang amin? Jadi kalau orang klaim Tuhan akan pakai saya tapi tidak mengampuni, itu klaim yang salah. Tuhan akan pakai saya tapi banyak hal yang saya kasih contoh. Nanti saudara-saudara ada contoh sendiri. Perkatakan firman, perkatakan firman. Saya tanya, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi pakai apa? Firman atau perkataan. Atau kata Ibrani-nya, saudara, kata Ibrani dari firman itu perkataan. Saya sudah tulis kemarin kata, kalau firman dalam bahasa Ibrani itu perkataan atau perkatakan. Bahasa Ibrani itu tulisannya begitu. Dava atau daba. Kalau dia ada titik sini, daba. Kalau tidak ada titik, dava. Tapi dari kanan ke kiri. Ini firman, logos, rema, dava. Ada kitab di kitab Perjanjian Lama yang namanya Devarim. Coba lihat kitab apa yang ditulis. Inilah perkataan-perkataan dan bilangan ulang. Kitab, coba lihat. Bahasa Indonesia, Keluaran atau Imamat. Yang ada tulis inilah perkataan-perkataan. Kita ulang. Kitab ulangan dalam bahasa Ibrani disebut Devarim atau Devarim. Devarim artinya perkataan. Kemudian kalau diulangi, Devarim itu perkataan-perkataan yang diulang-ulangi atau Davarim. Ini Dava. Kalau bahasa kitab ulangan, Devarim, atau kalau tidak pakai titik, Devarim. Devarim itu artinya perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang diulang-ulangi. Saudara, teori menghafal itu berguna untuk kita. Kalau saudara menghafal, mengulang-ulangi, itu berguna untuk tersimpan di file memori kita. Kan di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, dan memori. Kalau saudara perkatakan, apa yang saudara perkatakan, itu kan pernah ada ayat bilang, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, apa yang saudara perkatakan berhubungan dengan memorimu. Jadi firman yang diperkatakan, saudara tidak bisa memperkatakan firman kalau ayat itu saudara tidak ingat, bukan? Atau saudara tidak dengar, amin? Saudara tidak baca, saudara tidak simpan dalam hati, saudara tidak belajar, maka saudara tidak bisa memperkatakannya. Nah, bisa. Saudara sudah paling hafal, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan. Coba berusaha tuh ayat itu tambah, jangan cuma itu. Haleluya. Jangan cuma itu yang dihafal, karena memperkatakan firman, kita akan memperkatakan salah. Saya sudah sering mendengar ada banyak orang mengucapkan kembali ayat di Alkitab salah, ya, mengucapkan kembali salah. Contoh, ada seorang hamba Tuhan bilang begini, saudara, ternyata Paulus lah yang membaptis Stefanus. Stefanus yang nyelot dari batu itu, Paulus yang baptis. Ternyata yang dia maksud Stefanus itu berbeda. Karena Stefanus yang dilontarkan dengan batu, saksinya Paulus yang jadi saksi waktu dibunuh. Tapi Stefanus yang dibaptis itu keluarga Stefanus yang berbeda. Tapi dia bilang Stefanus ternyata yang baptis saya. Bayangkan Paulus yang baptis. Saya pikir itu dia tidak baca firman, tidak baca, tidak belajar. Akan ada tuh cerita tentang, saudara masih ingat? Hai Petrus, turunlah engkau. Karena di situ Sakeus tidak menguasai. Saya juga masih banyak saya tidak kuasai. Kalau saya banding dengan para doktor-doktor yang luar biasa, masih banyak, terutama bahasa Inggris, Yunani, Ibrani, masih jauh. Maka saya belajar terus. Jadi bagaimana
Minta maaf ya, minta maaf. Saya mendengar orang lebih berat daripada saudara mendengar orang. Kami suami sering berdiskusi. Kita pergumulan adalah kita dengar orang kalau dia bicara, minta maaf bukan kritik, tapi begitu apa istilahnya? Kalau saudara doktor matematika, kemudian ada anak kelas 6 SD bicara tentang matematika, saudara rasa bagaimana? Rasa tertawa, rasa jengkel, rasa mau protes salah, mau protes juga salah. Itu perasaan akan muncul, dan itu diperlukan kerendahan hati untuk bilang amin, bilang haleluya. Sedang orang semua mengerti dia bagi salah, orang bilang amin, no, haleluya. Itu pergumulan saya, dan saya tidak mau jadi pengkritik. Makanya saya tidak suka berdebat. Karena untuk apa kita berdebat dan tidak merubah orang, amin. Orang cuma tahu, orang tahu untuk apa. Lebih orang posting-posting di YouTube, no dia nggak sendiri. Kenapa? Saya tidak ingin berdebat karena kalau saya merasa dan saudara merasa pintar, masih ada orang lebih pintar jauhnya. Saudara akan kelihatan bodoh. Di atas langit masih ada loteng. Haleluya. Ya kita kasih kelar ini karena nanti satu lagi kita kejar ini nanti habis waktu kita. Yang ke-6. Yang ke-6 ini saudara-saudara kalau pada level ini luar biasa. Saudara bisa menyambungkan, menghubung-hubungkan. Renungkan. Selepas itu yang tinggi ya. Itu renungkan itu begini. Astaga, tuh hari kita tak mengerti, di ayat sekarang tak mengerti. Oh ini kok tidak ada maksud. Tuhan, kenapa kita nanti mengerti sekarang? Itu renungkan. Gak hasil dari bahasa Inggris bilang meditation atau meditasi. Renungkan. Renungkan itu bukan sesuatu yang dosen datang, yes. Dosen pulang, puji Tuhan. Sekelar. Atau kelar ujian, saya bilang, aduh puji Tuhan, lolos. Bukan lulus, lolos. Karena bagi kita belajar itu beban. Nanti setelah lewat belajar kita rasa terlepas dari beban. Yang lulus SMA langsung bilang, wah lega hidup saya. Itu ciri-ciri orang yang berhenti belajar. Kalau saya penasaran, kenapa saya sudah tua begini? Saya masih suka sekolah sampai hari ini. Tapi sudah lewat waktu. Jadi renungkan Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Minta maaf saya ambil waktu sedikit. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Silakan bantu saya baca. Mazmur pasal 1. Ini ayat sangat terkenal, jadi saudara tidak mungkin tidak ingat. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa sebab orang suka berdiri di jalan orang berdosa, suka kumpulan pencemooh? Apa sebab? Karena orang kurang firman. Dia mau baca cerita firman dengan orang dan nyambung. Dia ciri-ciri. Tapi kalau dia cerita gosip nyambung. Karena itu yang dia renungkan tiap hari. Renungan adalah, saudara, kalau di jiwa, bagian renungan di bagian mana? Kalau saudara renungan ada di bagian mana? Pikiran. Bukan. Di jiwa ada pikiran. Di jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Ya. Itu renungan, katakan renungan. Itu begini. Jadi pikiran, perasaan, kehendak, imajinasi, memori. Itu kalau merenung begini. Di sini dia putar ke sini. Ya putar, baru dia balik lagi putar, terus menerus begini. Ini namanya renung, meditate. Kalau saudara semua baca firman sambil sementara dengan begitu deh. Itu sudah namanya menghidupi. Firman dan saudara, Yohanes 15 ayat 7, itu yang disebut dengan firman dalam kita dalam firman.
firman dalam kita, kita dalam firman. Sehingga orang ini sudah tidak suka lagi gosip. Orang kalau merenungkan firman siang dan malam, tidak ada file imajinasi untuk gosip. Tidak ada ruang untuk negatif. Tidak ada ruang untuk kumpul sama kepencemooh. Tidak ada kesempatan untuk isi file-file. Memori kan ada dua isinya, toh? Apa? Positif dan negatif. Di mana engkau pernah luka, itu memori. Bahasa konselingnya trauma. Di mana pernah engkau sukses, itulah pengalaman ketika engkau naik down. Di saat itu Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakang. Ya, toh? Yang dia lupa apa? Yang dilupakan prestasi-prestasinya yang membuat dia sombong, dan dia lupakan adalah luka-luka hati di belakang yang membuat dia tidak bisa maju. Tapi hutangnya dia tetap ingat. Haleluya. Masa tidak aku melupakan semua yang di belakang terus keluarganya dia lupakan? Semua yang mempengaruhi untuk tidak maju itu dilupakan. Baik itu menyangkut prestasi maupun kegagalan. Haleluya. Nah, itu kalau renungkan di bagian mana? Kalau merenungkan bagaimana? Imajinasi. Apa yang saudara bayangkan tiap hari? Ayam bangkok, pulsa, makanan, itu isi dari memori, imajinasi. Atau maaf, kesalahan orang yang pernah melukai, orang yang menyakitimu. Itu berarti orang hidup berdasarkan masa lalu. Masa lalu seharusnya sudah selesai. Bagaimana? Isi file imajinasimu. Kan kalau saudara merenung, saya tanya, kalau ada kalimat nama gini, bahasa Inggris saya sudah lupa bahasanya. Ignorance is good. Mungkin tidak tepat. Apa yang kau tidak tahu sebenarnya menolong kau. Apa yang kau tidak tahu sebenarnya baik untuk kau. Contoh, kalau engkau tidak pernah tahu tentang pembunuhan, penumpahan darah, engkau tidak pernah lihat, maka engkau tidak akan pernah trauma dengan darah. Betul? Jadi nanti cari ya kalimat itu. Saya pernah baca, ketidaktahuanmu itu baik bagimu. Karena kalau semua kau tahu, hidup ini tidak tenang. Kau tahu ke depan sana ada orang pukul, orang tidak tenang. Minggu depan akan ada keluarga meninggal, orang tidak tenang. Jadi ketidaktahuan kita itu baik. Jadi imajinasi itu adalah bagian daripada bahasa kalau orang makan. Renungkan itu apa? Kunyah, cerna. Ya. Cerna itu di mulut atau di mulut. Nah, kalau kunyah di mulut, cerna di lambung. Jadi fisika di mulut, kimia di perut. Firman direnungkan itu area mana? Area roh kita yang menggunakan ini. Tapi renungkan ini akibatnya luar biasa. Maka engkau akan berhasil, sukses, beruntung. Ini sama dengan Yosua. Dan yang terakhir, karena waktu saya sudah habis, ya sudah bisa ditebak. Saya ajarkan yang minggu lalu, jangan saudara kontrakan atau berkontrak. Jangan saudara bikin bakalan tujuh ini. Mengerti maksud saya? Jadi kalau saudara baca firman, saudara anggap dia saja yang benar. Ya, kemudian saudara kontra dengan orang yang suka dengar. Atau saudara perkatakan Anda baca-baca. Jadi ini adalah satu menurut yang saya ini susun baru pertama kali saya susun dan belum saya tidak kutip di mana-mana. Ini ke-7 ini bisa 9, saya sudah peras, bisa 10 saya peras jadi 7 karena saya pendeta 7. Sebelum pastor, saya tidak tahu kenapa setiap saya dapat kebenaran dapat selalu 7.
Nah, melakukan firman ini adalah puncak, top, the ultimate of the word of God in your life. Jadi kalau saudara tinggal dalam firman, tidak hanya dengar, tidak hanya baca, tidak hanya simpan dalam hati, tapi juga terus belajar, terus perkatakan, renungkan, dicerna. Dan sekarang saya tanya, melakukan firman itu berat atau ringan? Hah? Ringan kalau kau cuma di sini. Berat kalau cuma di sini. Baca, tapi tidak ada merenungkan. Saya tanya, di mana peran Roh Kudus dari 7 ini? Di mana peran Roh Kudus? Waktu dalam Roh Kudus bekerja. Baca, Roh Kudus buka seluruh. Waktu saudara simpan dalam hati, Roh Kudus yang membuat engkau memahami. Waktu saudara belajar, Roh Kudus yang menuntun pada seluruh kebenaran. Kalau tidak belajar pakai Roh Kudus, saudara, kesimpulan akhir Alkitab itu salah. Kemudian perkatakan, ini perkataan iman. Perkataan ini karena perkataan dari yang Roh Kudus tahu. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang engkau pernah dengar. Baru saudara bisa perkatakan. Saudara akan lupa ini, lupa itu kalau saudara tidak dengan Roh Kudus. Kemudian renungkan. Saudara mencerna. Roh Kudus dan Roh saudara mengoperasikan firman yang saudara dengar, baca selamanya. Dan saudara sadar tidak sadar, ada yang saya bilang tadi rasa berat, lalu dalam sorenya. Dulu harus bergumul untuk bisa pikiran positif, sekarang tidak lagi. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan akhirnya kita menjadi pelaku firman. Saudara, mari kita lihat Yakobus 1 ayat 22. Ini yang terakhir. Baca, ada beberapa ayat saya taruh, kita baca. Yakobus 1 ayat 22, Matius 5:19. Kita tolong supaya cepat berakhir. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yes. Matius 7 ayat 24 lagi. Jadi Matius 5:19. Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga saudara punya level tempat tinggi kalau saudara mendengar dan melakukan, mengajarkan tapi juga melakukan. Yang terakhir Matius 7 ayat 24. 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Thank you. Kalau saudara mendengar ayat itu, kesimpulannya Matius 7:24, mendengar, melakukan. Saya bilang tadi, kenapa firman terasa berat? Karena kau dari mendengar mau pengen langsung lakukan, tidak bisa. Cuma sekedar dengar, mau lakukan, tidak bisa. Kalau saudara cuma dengar teori tentang servis HP, satu kali dengar, sudah bisa? Harus ada praktek. Dicoba training. Waktu sudah dengar firman ini training, saudara. Training untuk duduk, ya. Saya juga training untuk bicara di ribuan orang dan 10 orang. Puji Tuhan, ini training buat kita. Kenapa? Kalau kita pengen langsung jadi pelaku firman, ini orang nggak tahu. Firman ini ringan sekali. Kenapa? Prosesnya kita lengkapi. Mau ringan? Mau. Haleluya, mau ringan? Pelaku firman, Tuhan bilang kalau kau melakukan firman, kau akan punya kedudukan. Ya, ini kan bilang kedudukan, posisi. Saudara tidak perlu cari-cari posisi. Kalau pendengar firman dan pelaku firman sudah akan diangkat oleh Tuhan. Jadi kepala bukan ekor. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, ampun setiap salah sekali. Kami tidak pernah benar di hadapan firman, karena firman satu-satunya adalah kebenaran. Dan kebenaran kami harus ikuti kebenaran firman. Kami terus bergerak pada onco maceriti
agar roh kami diberi makan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Dari sanalah firman yang kami makan menimbulkan iman. Dan iman yang kami miliki sekarang adalah iman yang terus bertumbuh untuk kami memahami, mengerti, berusaha memahami Tuhan. Bukan Tuhan memahami kami lagi, tapi kami harus berusaha memahami apa maunya Tuhan lewat kami berproses dengar, baca. Dan kami terus Tuhan simpan dalam hati. Dan kami akan terus sampai pada level untuk kami belajar, kami perkatakan, kami renungkan, dan kami praktekkan firman. Dan Tuhan bilang, jika pada hari ini kami mendengar firman dengan baik dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.